Aku pernah berpikir bahwa darah adalah ikatan terkuat di dunia ini. Sampai hari itu tiba, dan aku menyadari bahwa darah juga bisa menjadi pisau paling tajam yang menusuk tepat ke jantung. Aku, Aditya Pratama, lahir di sebuah kampung kecil di pinggiran Yogyakarta. Saudaraku kembar identik, Arga Pratama, adalah cermin diriku yang sempurna, wajah yang sama, senyum yang sama, bahkan bekas luka kecil di dagu kiri pun sama. Tapi di balik semua kesamaan itu ada jurang yang tak pernah kami sadari hingga terlambat. Kami tumbuh bersama seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Ayah dan ibu selalu bilang kami adalah berkah ganda dari Tuhan. Arga lebih berani, lebih lincah, selalu menjadi pemimpin di antara kami berdua. Aku lebih pendiam, lebih suka mengamati, dan diam-diam menyimpan rahasia yang tak pernah berani kukatakan pada siapapun. Aku mencintai laki-laki. Rahasia itu mulai terasa berat saat kami berusia 18 tahun. Aku jatuh cinta pada seorang pemuda bernama Rama, anak seorang guru di sekolah kami. Rama tinggi, kulitnya sawo matang, dan senyumnya membuat hatiku bergetar setiap kali ia memanggil namaku. Kami bertemu diam-diam di bawah pohon beringin tua dekat sawah, berbicara tentang mimpi, tentang masa depan, dan suatu malam kami berciuman untuk pertama kalinya. Aku merasa dunia berhenti berputar. Tapi Arga melihat semuanya. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, ia berdiri di balik pohon, matanya membara. Aku tidak tahu ia sudah mengikuti kami selama berbulan-bulan. Keesokan harinya, ia menarikku ke belakang rumah dan berkata dengan suara dingin yang tak pernah kudengar sebelumnya, "Kau membuat malu keluarga kita, Adit. Kau membuat malu aku." Aku memohon, menangis, menjelaskan bahwa ini adalah diriku yang sebenarnya. Arga hanya menatapku dengan jijik. "Aku akan melindungi nama keluarga. Kalau perlu, aku akan menghancurkanmu agar kau berubah." Dan itulah awal dari mimpi buruk yang tak pernah kusangka. Arga mulai mengubah segalanya. Ia mendekati Rama, berpura-pura menjadi sahabat, lalu dengan licik membuat Rama percaya bahwa aku hanyalah seorang yang sakit jiwa. Rama yang masih muda dan takut pada masyarakat, akhirnya menjauh dariku. Ia pindah ke Semarang tanpa pamit. Aku hancur. Tapi Arga tidak berhenti di situ. Ia mulai mengambil alih hidupku. Ia yang mendapat nilai bagus di ujian nasional, ia yang diterima di universitas ternama di Jakarta. Aku hanya bisa bekerja serabutan di warung ayah untuk membantu biaya hidup. Tahun-tahun berlalu. Aku pindah ke Jakarta, bekerja sebagai barista di sebuah kai kecil di Kemang. Arga menjadi dokter muda berbakat di salah satu rumah sakit swasta terbaik. Ia menikah dengan seorang gadis cantik bernama Lita, putri seorang pengusaha kaya. Hidupnya sempurna, sementara aku tak menyendiri, menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Sampai suatu malam di tahun 2024, teleponku berdering tengah malam. "Adit, ini Arga. Aku butuh bantuanmu. Aku sakit parah. Jantungku berdegup kencang." Aku berlari ke rumah sakit tempat ia bekerja. Di sana, dokter kepala menjelaskan, Arga mengidap kanker hati stadium akhir. Ia butuh transplantasi hati secepatnya. Dan yang paling cocok adalah saudara kembar identik aku. Aku terdiam. Dunia seolah runtuh lagi. Orang yang pernah mencuri segalanya dariku, yang membuatku kehilangan cinta pertama, yang membuatku hidup dalam bayang-bayang, kini memohon nyawaku. Aku menatap Arga yang terbaring lemah di ranjang icuk. Matanya penuh ketakutan. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia yang rapuh. "Aku tahu aku pernah menyakitimu," bisiknya dengan suara serak. "Aku takut, Adit. Aku takut mati. Tolong selamatkan aku." Aku tidak menjawab. Aku hanya berbalik dan pergi. Malam itu aku duduk di balkon apartemen kecilku, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip.
Aku ingat semua, ciuman pertama dengan Rama, tatapan jijik Arga, tahun-tahun kesepian dan sekarang permohonan hidup darinya. Aku menangis. Bukan karena marah, tapi karena aku menyadari sesuatu yang mengerikan, aku masih mencintai saudaraku. Meski ia telah mencuri segalanya dariku. Keesokan harinya aku kembali ke rumah sakit. Arga sedang tidur, wajahnya pucat seperti kain kaan. Lita duduk di samping, matanya merah karena menangis. Ia memelukku begitu melihatku masuk. Adit, terima kasih sudah datang. Dia hanya menyebut nama kamu sepanjang malam. Aku mengangguk, tapi hatiku seperti diremas. Dokter memanggilku ke ruang konsultasi. Ia menjelaskan prosedur transplantasi hati dari donor hidup. Risikonya tinggi, terutama untuk donor. Bisa saja aku tidak selamat di meja operasi. Tapi jika berhasil, Arga akan hidup. Aku bertanya satu hal, berapa biaya operasinya? Dokter menjawab dengan angka yang membuatku pusing, hampir 3 miliar rupiah. Itu uang yang tak pernah kumiliki dalam hidupku. Malam itu aku menjual semua yang kumiliki. Motor tua, jam tangan peninggalan kakek, bahkan sertifikat tanah kecil yang ayah tinggalkan untukku. Semuanya tak cukup. Aku masih kekurangan 1,5 miliar. Aku pergi menemui Rama. Kami bertemu di sebuah kai kecil di Tamrin. Ia sudah menikah, punya seorang anak kecil. Matanya terkejut melihatku. Adit, lama tak jumpa. Aku tidak berbasa-basi. Aku menceritakan semuanya. Tentang Arga, tentang penyakitnya, tentang uang yang kuperlukan. Rama menatapku lama. Aku masih ingat apa yang Arga lakukan padaku. Dia membuatku takut pada diriku sendiri. Tapi aku juga tahu kamu mencintainya, Adit. Kamu selalu mencintainya, meski dia menyakitimu. Ia mengeluarkan buku tabungan dan mentransfer seluruh tabungannya padaku, 1 miliar. Ini untukmu. Bukan untuk Arga. Untukmu karena kamu pantas bahagia. Aku menangis di depannya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa ada seseorang yang masih melihatku sebagai manusia, bukan sebagai aib. Dengan uang itu aku melengkapi kekurangan. Operasi dijadwalkan 2 minggu lagi. Malam sebelum operasi, Arga memanggilku ke kamarnya. Ia terlihat lebih lemah dari sebelumnya. Adit, kenapa kamu lakukan ini? Aku pernah menghancurkan hidupmu. Aku menatapnya. Karena kamu saudaraku. Dan karena aku pernah berjanji pada ibu sebelum dia meninggal bahwa aku akan menjaga kamu selamanya. Arga menangis. Aku menyesal, Adit. Aku menyesal telah mencuri Rama darimu. Aku menyesal telah membuatmu hidup dalam kegelapan. Aku takut kehilangan kamu. Aku memegang tangannya. Kita akan melewati ini bersama. Aku janji. Hari operasi tiba. Aku berbaring di ruang operasi, jantungku berdetak kencang. Dokter anestesi tersenyum padaku. Kamu pemberani sekali, nak. Aku hanya mengangguk. Pikiranku melayang ke masa kecil kami, bermain layangan di sawah, mandi di sungai, tertawa bersama di bawah pohon mangga. Dan sekarang aku akan memberikan sebagian hidupku untuknya. Operasi berlangsung 8 jam. Ketika aku sadar, kepalaku pening, tubuhku lemah. Perawat memberitahu bahwa operasi berhasil. Arga selamat. Aku juga. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku merasa kosong. Seolah sebagian jiwa ikut pergi bersama potongan hatiku yang kuberikan padanya. Arga pulih lebih cepat dariku. Ia kembali bekerja, kembali menjadi dokter yang disegani. Lita selalu mengajakku makan malam bersama, tapi aku sering menolak. Aku tak ingin melihat wajahnya setiap hari, wajah yang sama dengan milikku, tapi penuh kehidupan yang seharusnya menjadi milikku. Suatu hari, Arga datang ke apartemenku.
Ia membawa sekotak makanan dari restoran Aurit kami dulu. Adit, aku ingin bicara. Aku membiarkannya masuk. Ia duduk di soa, matanya penuh rasa bersalah. Aku sudah bicara dengan Lita. Kami akan bercerai. Aku terkejut. Kenapa? Karena aku tidak bisa hidup dengan kebohongan lagi. Aku mencintai Lita, tapi aku juga menyadari bahwa aku telah menyakiti orang yang paling kucintai di dunia ini, kamu. Aku diam. Arga melanjutkan. Aku pernah membenci dirimu karena kamu gay. Tapi sekarang aku sadar, yang ku benci adalah diriku sendiri. Aku takut menjadi seperti kamu. Aku takut dunia menolakku. Jadi aku menghancurkanmu agar aku terlihat sempurna. Air mata mengalir di pipinya. Makan aku, Adit. Aku mencuri segalanya darimu. Cinta, masa depan, bahkan harga dirimu. Dan kamu masih menyelamatkanku. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas dari beban yang selama ini kupikul. Aku sudah memakanmu sejak lama, Arga. Tapi aku butuh waktu untuk memakan diriku sendiri. Tahun berikutnya adalah tahun pemulihan. Aku mulai belajar mencintai diriku sendiri. Aku bergabung dengan komunitas LGB di Jakarta, bertemu banyak orang yang mengalami hal serupa denganku. Aku mulai menulis cerita tentang cinta, tentang kehilangan, tentang pengampunan. Arga sering datang berkunjung. Kami mulai membangun kembali hubungan kami, tapi kali ini tanpa rahasia, tanpa kebohongan. Ia menceritakan bahwa ia telah berhenti menjadi dokter di rumah sakit besar dan membuka klinik kecil di kampung halaman kami di Yogyakarta. Ia ingin melayani orang-orang yang tak mampu. Suatu malam kami duduk di teras rumah lama kami. Angin malam membawa aroma bunga melati. Adit, katanya pelan. Aku ingin kamu tahu sesuatu. Aku juga pernah merasakan hal yang sama seperti kamu. Aku menoleh padanya, terkejut. Dulu, sebelum aku menghancurkanmu, aku pernah jatuh cinta pada seorang laki-laki di akultas kedokteran. Tapi aku takut. Aku memilih menikah dengan Lita untuk membuktikan bahwa aku normal. Dan aku memproyeksikan ketakutanku itu padamu. Aku terdiam. Ternyata jurang di antara kami bukan karena aku gay, tapi karena kami sama-sama takut. Aku tidak pernah berani mengakuinya, lanjut Arga. Tapi sekarang, setelah hampir mati, aku sadar bahwa hidup terlalu singkat untuk hidup dalam kepalsuan. Kami diam sejenak. Lalu ia memegang tanganku. Terima kasih karena telah memberiku kesempatan kedua. Bukan hanya hati, tapi juga jiwa. Aku tersenyum. Kita sama-sama punya kesempatan kedua, Arga. 3 tahun kemudian aku bertemu kembali dengan Rama. Ia sudah bercerai, anaknya tinggal bersama mantan istrinya. Kami bertemu di sebuah estial buku di Jakarta. Ia tersenyum padaku seperti dulu. Kamu berubah, Adit. Lebih tenang. Lebih bahagia. Kami berbicara panjang. Aku menceritakan tentang operasi, tentang pengampunan, tentang Arga. Rama mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Aku menyesal telah meninggalkanmu dulu, katanya. Aku takut. Tapi sekarang aku tahu, cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang. Malam itu, kami berjalan di sepanjang trotoar Sudirman. Lampu-lampu kota menyinari wajah kami. Adit, Rama berhenti dan menatapku. Apakah masih ada tempat untukku di hatimu? Aku tersenyum. Selalu ada, Rama. Kami berciuman di bawah langit malam Jakarta. Untuk pertama kalinya, aku merasa utuh. Arga datang ke Jakarta untuk menghadiri pernikahan kami. Ia memelukku erat di depan semua orang. Aku bangga padamu, Adit. Kamu telah mengajarkanku arti cinta yang sejati. Di hari pernikahan, aku melihat Arga berdiri di sudut ruangan, tersenyum sendirian.
Ia belum menemukan cinta baru, tapi ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Kini aku dan Rama tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir pantai Bali. Setiap pagi kami berjalan di pasir putih, tangan saling bergandengan. Arga sering berkunjung membawa buah-buahan dari Yogyakarta. Suatu hari kami bertiga duduk di teras menghadap laut. Ingat dulu kita sering bermimpi punya rumah di pantai, kata Arga. Aku tertawa. Dan sekarang kita punya. Bersama. Arga menatap laut. Aku pernah mencuri segalanya darimu, Adit. Tapi kamu memberiku lebih dari yang pernah kucuri, kamu memberiku hidup dan juga hati yang baru. Aku memeluknya. Kita saudara, Arga. Selamanya. Rama memandang kami berdua, tersenyum. Kalian berdua adalah bukti bahwa cinta bisa menyembuhkan apa saja. Bahkan luka terdalam. Malam itu, saat matahari terbenam, aku berdiri di pantai bersama mereka. Angin laut membelai wajah kami. Aku pernah berpikir bahwa darah adalah ikatan terkuat. Tapi sekarang aku tahu, cinta yang sejati, yang penuh pengampunan dan pengorbanan, adalah ikatan yang tak bisa dipatahkan oleh apapun. Dan di sini, di bawah langit Indonesia yang biru, aku akhirnya menemukan kedamaian. Bersama orang-orang yang kucintai. Bersama saudaraku. Bersama cintaku. Akhir.